Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif belajar di RRI, kembali menemani kamu bersama saya Winda Anindita. Ya, edisi hari ini hari Kamis sahabat kreatif 7 Januari 2021 kita bakal belajar biologi ya. Kita juga sudah tersambung nih bersama ibu guru kita, yaitu ada Ibu Weti Dwi Yuningsi dari SMA Negeri 1 Cililin. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Ibu. Ya, pagi. Halo Ibu, apa kabar Bu Weti? Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Iya, alhamdulillah. Kayaknya belum di itu ya. Iya, aku ini sudah live Instagram. Ibu Weti bisa join, Bu, untuk Ya, kita nanti sama-sama live gitu, Bu ya. dia belum dikirim ya. Oh, Ibu, nama Instagram Ibu apa? Ibu no. Weti, Oh ya, Weti. Ibu ini tapi belum nonton. Jadi Ibu harus nonton dulu live Instagram Pro 2-nya. Jadi buka dulu Pro 2, langsung Ya, nonton gitu. Udah. udah. Namanya Instagramnya siapa? WETY Dwi. Oke, bentar ya. Nah, oke. Temenin kamu sahabat kreatif ya. Kita bakal belajar bareng nih, belajar biologi. Kamu juga bisa tanya-tanya nih sama Bu Eti. Langsung di 081260209966. Nah, cakep ya. Udah. Yeay, udah bareng Hai, nih. ketemu lagi Teteh. Iya, Bu. Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini kita bakal belajar biologi ya, Bu Iya, ya. Kita iya. bakal belajar materinya fitohormon. Kita hormon. Iya. Oke, yang pastinya juga teman-teman dari SMA Negeri 1 Cililin udah siap untuk nonton Ibu ya, sama dengerin Pro 2 ya, Insya Bu ya. Allah, mudah-mudahan. Iya, oke. Dan kita juga nanti akan membuka untuk pertanyaan ya. Jadi untuk teman-teman, kamu bisa WhatsApp di 081260209966 dan juga bisa komen di kolom komentar kita. Oke deh, Ibu langsung saja Bu untuk pemaparan materinya. Silahkan Bu Eti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. perkenalkan nama saya Weti Diuningsi, guru biologi dari SMA Negeri 1 Cililin, Bandung Barat. Nah, sekarang saya mampu mengajar di Cililin kelas 12, kebetulan kelas 12 SMA. Jadi kali ini kita akan belajar tentang fitohormon Teh. Nah, Ya, dari katanya aja fit ya, bukan pakai V ya, tapi pakai F. Fit itu artinya tumbuhan. Jadi fitohormon adalah hormon pada tumbuhan. Nah, hormon pada tumbuhan itu kita bisa bagi ya, biar mudah itu ada dua macam. Yang pertama adalah pemicu. Nah, kalau namanya pemicu ya, pemicu itu kan meningkatkan gitu ya, meningkatkan. Kemudian yang kedua adalah penghambat. Nah, untuk yang pemicu ini kita bicarakan dulu ya Teh ya. Pemicu itu ada tiga macam. Yang pertama adalah auksin, kemudian yang kedua ada sitokinin, dan yang ketiga adalah giberelin. Kita ngomongin dulu yang pemicu. Yang pertama ada auksin. Nah, auksin ini kalau ada iklan tuh Teh, iklan tinggi tuh ke atas, bukan ke samping gitu. Nah, itu adalah oke. fungsi dari hormon auksin. Jadi auksin itu bertumbuh ke atas gitu. Nah, auksin ini terdapat di ujung akar dan ujung batang. Nah, Ya, gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat aja ke kasus ya, mungkin Teteh dulu waktu pernah belajar biologi, pernah ya, ini ya, bikin perkecambahan gitu. iya pernah pernah. Iya, perkecambahan itu pasti biji kacang ijo gitu, Ya, ya, kemudian dikasih air kapas ya, gitu ya. biji kapas, kemudian ditaruh Air. di tempat terang dan di tempat yang gelap. Nah, yang di tempat yang terang kan pertumbuhnya normal ya Teh, warnanya hijau. Sedangkan yang di tempat yang gelap itu tumbuhnya biasanya tuh panjang-panjang gitu, kemudian daunnya juga menguning gitu, nggak hijau. Nah, itu yang namanya proses etiolasi. Jadi ternyata auksin itu akan terurai di tempat yang terang. Nah, Oke. saya biasanya ke murid saya itu supaya bisa menghafal auksin cinta kegelapan. Oke. Iya, jadi auksin cinta Cinta kegelapan. Auksin kegelapan. suka yang gelap-gelap gitu. Nah, Hmm. atau kasus yang lain Teh, misalnya ada pohon nih, pohon kan selalu mengarah ke datangnya cahaya matahari ya. Nah, kalau Hmm. misalnya ini tangan saya, ini adalah batang pohon,
ya. Kemudian di sini ada matahari nih. Di sini ada matahari, otomatis bagian batang yang sebelah sini itu kan kena matahari ya, kena matahari. Nah tadi kalau misalnya bagian batang sebelah sini kena matahari, berarti auksinnya gimana? Auksinnya pundung, nggak mau kerja. Jadi auksinya Iya. diem aja kan. Nah, beda dengan batang bagian sini. Nah, bagian sini tidak kena sinar matahari kan? Otomatis auksinya akan bekerja. Jadi kalau batang sini auksinya bekerja, sedangkan yang sini pundung atau nggak mau bekerja, maka nah tumbuhnya seperti ini. Jadi batang itu akan membelok ke arah datangnya cahaya matahari. Matahari. Nah, jadi intinya kalau auksin itu biasanya pakai kata auksin cinta kegelapan. Oke. Nah, gitu. Nah, yang kedua itu adalah kebalikannya auksin, yaitu tentang sitokinin. Nah, hormon sitokinin ini dia menghambat kerja dari auksin. Kalau auksin itu tadi kan tumbuh itu ke atas, bukan ke samping gitu. Jadi tumbuh ke atas gitu. Nah, kalau sitokinin justru kebalikannya menghambat, dia bertumbuh ke samping. Jadi menghambat pertumbuhan ke atas, tapi dia bertumbuh ke samping. Nah, itu sitokinin. Nah, tahu bonsai nggak, Teh? Iya. Bonsai? Ya, tanaman bonsai. Bagaimana kita cara bikin tanaman bonsai? Nah, tanaman bonsai itu dibikin kan caranya biar dia tanamannya pendek nih. Iya. Berarti kira-kira yang dikurangi hormon apa nih kalau tanaman pendek? Hormon auksin kan? Auksinnya. Nah, kalau auksinnya dihambat itu caranya gimana? Maka orang yang mau bikin bonsai itu ujung akarnya dipotong-potong karena itu di situ sumber auksin. Nah, jadi si tanaman itu nggak akan tumbuh ke atas dan dia pasti rajin motong tunas-tunas yang di atas gitu. Nah, yang ditambahkan pasti hormon sitokinin. Ya, karena biar tanaman itu tetap kerdil dan tanaman itu tetap kerdil tapi dia rimbun gitu. Nah itu, jadi biasanya ditanyakan kalau misalnya di soal ya, paling sekarang kan soalnya literasi kan. Nah itu pasti tentang pembuatan bonsai. Jadi kalau pembuatan bonsai itu yang dikurangi adalah hormon auksinnya supaya dia tidak bertumbuh ke atas dan yang ditambah adalah hormon sitokinin. Nah, pemicu yang ketiga itu ada giberelin. Nah, giberelin itu kuncinya adalah untuk perkecambahan. Nah, kalau dulu waktu Teteh bikin biji yang dikecambahkan itu kapas, terus dikasih air. Ya, supaya apa? Karena air itu akan masuk ke dalam biji kacang hijau itu. Nah, proses masuknya air ke dalam biji kacang hijau itu yang kita sebut dengan proses imbibisi. Nah, atau misalnya gini, kalau kita masak kacang hijau tuh Teh, pertama direbus itu biji kacang hijaunya kan menggelembung gitu. Iya. Nah, menggelembung, kemudian dia pecah kan. Nah, itu proses imbibisi. Jadi kalau udah pecah, maka si biji itu akan muncul daun pertama, jadilah kecambah gitu. Jadi kecambah. Jadi itu yang dibutuhkan adalah giberelin. Giberelin ya. Iya, Jadi memang harus tahu juga nih anak-anak perbedaan-perbedaannya ya Bu ya. Iya. Kemarin sempat juga bingung. Aduh, biologi itu kan paling enak tuh kalau ngajar tuh harus pakai gambar gitu ya Teh ya. Iya. Terus saya mikir apa ya kalau yang ngomong secara aja. daring tuh gimana ya Bu ya? Kalau secara daring sih bisa dikasih video gitu ya. Kalau ini siaran kan saya bingung juga ngobrol gitu. Nah, makanya anak-anaknya juga harus nonton siaran live Instagram kita juga nih Bu. Iya makanya jadi bisa membayangkan paling tidak bisa membayangkan dan saya contohkan untuk kasus-kasus yang ada di sekitar kita aja. Nah itu yang hormon pemicu ya Teh ya. Iya. Terusin ya. Giberelin. Giberelin. Nah jadi pemicu itu ada 3, auksin, sitokinin dan giberelin. Nah kemudian ada hormon penghambat. Kenapa diperlukan hormon penghambat? Karena memang kebayang nggak kalau misalnya hormon itu tumbuh semua, otomatis tumbuhan itu bisa tingginya 10 meter gitu, tinggi banget kan? Nah maka ada hormon penghambat gitu. Jadi hormon penghambat itu untuk menghambat pertumbuhan memang dibutuhkan supaya tanaman itu tumbuh normal.
nggak terlalu tinggi. Nah, hormon penghambat di sini namanya asam absisat atau yang kita singkat dengan ABA. ABA Oke. gitu. Nah, fungsi dari hormon asam absisat itu yang pertama itu untuk menghambat pertumbuhan. Jadi tumbuhan biar normal. Ya udah tinggi kalau bisa mah kalau buah-buahan dibikin pendek ya Teh. Kalau misalnya nanam pohon duren kan enak tuh Teh ya. Kalau buahnya di depan mata gitu. nggak perlu Lagian naik-naik ke kalau atas gitu. iya, lagian kalau duren kalau tinggi juga takut Bu, Iya, takut kalau jatuhnya ya Bu ya. deg-degan duren ya. Kalau dalam durennya mah enak ya gitu. Nah, jadi itu Iya. makanya butuh aba. Kemudian prosesnya aba itu dormansi biji gitu. Jadi si tumbuhan itu tahu gitu kalau ini nggak saatnya untuk bertumbuh, ya udah jangan bertumbuh, tetap aja menjadi biji gitu. Jadi dia akan nunggu nunggu suasana bagus gitu ya untuk dia bertumbuh. Jadi kalau terancam ya sudah dia diam dormansi. Kemudian di musim kemarau itu kan pernah lihat pohon jati ya Teh? Pohon jati itu dia biasanya menggugurkan daunnya. Nah, itu namanya absisi atau dia menggugurkan daunnya. Fungsinya menggugurkan daunnya apa? Supaya pohon itu tidak kekurangan air. Jadi kalau daunnya banyak kan dia butuh air banyak. Nah, maka biar dia nggak kekurangan air, maka absisat ini akan menyuruh daun berguguran dong gitu. Nah, jadi menggugurkan daunnya. Kemudian untuk menghambat pertumbuhan. Nah, itu adalah fungsi dari hormon asam absisat. Nah, Oke. gitu. Nah, itu baru 4 hormon ya, Teh ya, 4 hormon. Kemudian ada hormon yang fungsinya lain. Misalnya yaitu hormon etilen. Kalau etilen itu untuk pemasakan buah. Jadi kalau misalnya Teteh punya pohon mangga nih, takut ini ya keduluan sama hewan gitu mungkin dia Iya, iya, iya. berbuah, udahlah dipetik aja gitu. Nah, kemudian Terus dipetik nunggu masih bisa bisa nunggu sampai kan belum mateng gitu ya Bu iya ya? belum mateng, iya makanya Nunggu. iya nunggu. Nah, kalau misalnya caranya yang bagus, itu si pohon mangga dikasih plastik aja, gitu plastik. Nanti si buah mangga itu akan mengeluarkan gas yang namanya gas etilen. Ya, tapi Oke. kalau misalnya gas etilen ini sampai masih di pohon, itu lebih bagus. Biasanya mangganya lebih manis gitu. Oke. Nah, kita juga bisa bikin kalau penjual-penjual buah itu biasanya pakai karbit gitu. Kan pernah itu kalau misalnya murah, lebih murah itu biasanya pakai sistem ijon. Jadi si penjual buah itu membeli buah masih di pohonnya. Iya. Masih di pohonnya. Jadi kan apa sih namanya? Lebih murah. Kemudian beliau itu memberikan karbit. Nah, karbit itu sebenarnya gas buangan dari apa? Gas karbit ya. Jadi nanti dimasukkan ke dalam sebuah lumbung. Nah, Iya. itu disemprotkan ke situ, nanti dia mangganya akan matang gitu. Atau buah apapun matang. Tapi biasanya manisnya beda dengan gas etilen yang masih ada di Ada di buah itu. pohon. Ya, masih di pohon. Yaitu gas etilen. Kemudian ada ini, hormon asam traumalin. Saya biasanya Oke. kalau untuk menghafal trauma karena adanya luka. Ya, jadi asam traumalin itu untuk penutup luka. Oke. Nah, jadi kalau kita misalnya melukai pohon mangga misalnya atau tanaman-tanaman di kotil lainnya, itu nanti dia akan menutup lagi sendiri kulitnya. Oke. Ya, suka iseng ya Teh ya, kita kalau di pohon terus suka apa ya, nyutik-nyutik gitu loh. Atau kita bikin ukiran cinta atau gimana gitu di pohon gitu kan jadinya terluka gitu. Nah, itu ada penutup luka. Tapi ini tidak berlaku pada tanaman monokotil. Contohnya kelapa. Kalau kelapa kan suka sengaja dilukai ya Teh buat buat naik gitu. Buat naik, orangnya naik di pohon kelapa kan mudah gitu kan. Nah, itu jadi ada dilukain tapi si pohon kelapa itu karena tidak mempunyai kambium, dia tidak mempunyai asam traumalin, maka dia tidak bisa mengembalikan pohonnya itu. Beda dengan dikotil tadi.
Nah, yang terakhir itu ada hormon pembentuk organ. Nah, Oke. hormon pembentuk organ itu ada dibagi menjadi filokalin. Nah, kalin itu pembentuk organ, filonya itu daun. Jadi, filokalin itu adalah pembentuk organ daun. Nah, kemudian yang kedua ada rizokalin. Nah, rizo itu artinya akar. Jadi rizokalin itu adalah pembentuk akar. Yang ketiga itu ada kaulokalin. Kaulo itu artinya batang. Jadi pembentuk batang. Nah, yang terakhir ada antokalin. Anto, T-nya pakai H. Antokalin. Nah, antokalin justru artinya dari anto itu bunga. Jadi pembentuk bunga. Oke. Jadi ada 4. Ya, Oke. Nah, ini simple juga sih. harus dihafal ya untuk teman-teman ya. Iya, harus hafal. Emang Harus biologi, hafal. ya, biologi tuh harus banyak baca, Baca, banyak praktek gitu ya, Bu ya. praktek ya. Karena memang pada saat kita praktek kita tahu gitu. Jadi kalau misalnya cuma ngomong kayak tadi nih praktek perkecambahan kan, kita nggak ngerti bagaimana itu biji itu bisa apa bisa berkecambah gitu. Kalau misalnya sampai kadang kan anak tuh nggak ngerti, ibu kita mau menanam kecambah, loh kok kecambah ditanam gitu. Yang ditanam kan bijinya gitu. Semua biji itu kalau itu akan pasti akan berkecambah. Cuman kecambah yang kita konsumsi itu memang berasal dari biji kacang ijo gitu. Darah hijau ya. Iya. Oke, oke. By the way, ini juga sebelum kita break juga aku mau ngasih tahu juga nih untuk teman-teman yang mau bertanya ya, ini boleh banget kita membuka line WhatsApp-nya di 081260209696 atau kamu bisa nontonin live Instagram kita di @pro2bdg untuk kamu tanya-tanya langsung sama Ibu Weti ya melalui komen. Oke, Ibu Weti kita dengerin satu lagu dulu ya Bu ya, Iya, sebelum boleh. nanti kita bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, masih tetap di Belajar di RRI, sahabat kreatif ya, sampai jam 11. Oke, masih Bunda Anindita yang nemenin kamu. Campingnya mau kemana? Agar tak terlewatkan hari yang berarti di setiap hari
96 FM RRI Pro 2 Bandung, Suara Kreativitas, masih belajar di RRI, belajar biologi bersama Ibu Weti. Ya, Oke, Ibu, kita langsung aja ke pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp ya, kami ya, Bu ya. ya. Oke, ini ada pertanyaan yang udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Weti. Ini dari Ririn yang juga pengen bertanya nih Bu ya. Bu Weti, kalau misalkan tumbuhan ini menyebabkan tinggi tanamannya menjadi 3 kali tumbuhan yang normal nih. Ini berdasarkan ciri-ciri tersebut termasuk hormon apa ya Bu ya? Terima kasih. Ya, kalau tingginya sampai 3 kali berarti ya tadi itu hormon yang pakai kata kunci tinggi ke atas bukan ke samping. Yang pertama yaitu auksin. Jadi kita Auksin, memang ya. sengaja memberikan auksin gitu ya. Auksin itu kan ada yang buatan yang namanya IAA itu. Jadi kalau disemprotkan ya tanaman itu akan tinggi terus gitu. Dan mungkin untuk lebih perlakuannya lebih sukses ya kita harus menghambat seperti ini menghambat hormon dari sitokin ini juga supaya dia tidak, kalau tujuannya cuma untuk tinggi aja terus gitu. Nah itu adalah pengaruh dari hormon auksin. Oke, itu ya. Jadi jawabannya adalah pengaruh dari hormon auksin yang tadi udah pertama kali Ibu Weti bilang ya. Oke, ada lagi yang sudah WhatsApp di WhatsApp kami di 081260209696. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Weti. Ini saya Karin di Cimahi, saya pengen nanya, Bu, kalau musim kemarau kan dedaunan ini banyak yang berguguran ya Bu ya. Hormon yang berperan mengatur pengguguran daun itu apa ya Bu ya? Terima kasih. Tadi yang udah dijelaskan bahwa pengguguran daun itu adalah hormon asam absisat. Jadi ABA, singkatannya ABA. Nah itu salah satu hormon penghambat yang tadi. Kenapa di musim kemarau itu menggugurkan daunnya atau yang kita sebut dengan proses absisi. Nah itu karena untuk mengurangi penguapan. Jadi gini, tanaman itu kalau bertahan dengan daun-daun yang rimbun, sedangkan air hujan nggak ada, maka dia akan terus dehidrasi lah ya. Kalau kita bilang dia dehidrasi gitu, kekurangan air, jadi nanti bisa mati. Nah, daripada mati tanamannya ya sudah dikorbankan daun-daunnya itu. Makanya suruh sok-sok berguguran kayak gitu. Nah, itu adalah hormon yang berpengaruh itu adalah absisat. Iya. Jadi memang itu yang harus dikorbankan itu nggak apa-apa berguguran, yang penting nanti tumbuhnya bagus lagi gitu ya? Iya, nanti kalau musim hujan bagus lagi gitu. Jadi harus ada yang dikorbankan ya Teh. Oke, siap. Ada satu lagi Bu, mana nih? Assalamualaikum Bu Weti, saya izin bertanya apakah hormon auksin bisa terurai oleh cahaya lampu Bu? Kalau kalau misalnya perlakuan gitu ya, yang penting dia cahaya gitu. Memang lebih kalau terjadi kalau yang di kehidupan nyata itu kan cahaya matahari. Tapi kita bisa menggunakan cahaya kayak kalau untuk yang mirip-mirip dengan cahaya matahari seperti lampu TL. Nah itu lampu itu bisa UV gitu ya Bu? Sinar UV. Ya, jadi bisa untuk perlakuan untuk memberikan cahaya matahari. Biasanya nanti kalau kita kalau kita ngomongin tentang fotoperiodisme ya, bab selanjutnya itu. Jadi kalau misalnya fotoperiodisme. Jadi kalau misalnya gini, untuk jagung ya biasanya kan hidupnya di dataran rendah. Ya, misalnya suka panas. Nah, kemudian kita ingin menanamnya di dataran tinggi gitu misalnya, walaupun terlalu tinggi gitu. Nah, kita bisa menggunakan perlakuan pemberian cahaya itu. Iya, jadi yang penting auksin itu cinta kegelapan. Jadi kalau ada cahaya, dia pundung aja gitu. Dia ngambek nggak mau bekerja. Jadi nggak tumbuh gitu ya Bu ya? Iya. Jadi diam aja. Jadi nggak mati enggak, tapi dia diam aja, berhenti di situ, selnya nggak mau berkembang. Maka dia tidak akan bertumbuh tinggi gitu. Oke, jadi itu udah jelas ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman juga yang belum paham, masih mau nanya, boleh banget nih di 081260209696. Sekali lagi 081260209696 atau kamu bisa komen di live Instagram kita di @pro2bdg. Oke, ada satu lagi pertanyaan. Ibu tadi katanya selamat pagi, katanya Ibu ya.
sudah dijelaskan tadi auksin, gibberellin, apa nih? Ada juga rizokalin dan kalin itu apa ya Bu ya? Terima Iya, kasih. iya. Kalau kalin tadi yang terakhir. Jadi kalin itu artinya hormon pembentuk. Pembentuk, Nah, oke. ya, kalin ya. Nah, nanti tergantung kata depannya. Kalau misalnya rizo itu artinya akar. Jadi rizokalin berarti pembentuk akar. Nah, kalau ada kaulo itu batang. Jadi kaulokalin itu pembentuk batang. Kemudian ada fil itu daun. Jadi pembentuk daun. Kemudian yang terakhir ada antokalin, anto itu bunga, berarti pembentuk bunga. Oke, nah Iya, itu. jadi harus sering baca, diulang-ulang, bisa hafal. Iya, karena namanya hampir mirip-mirip ya Bu ya. Iya, benar. Ya. Cuma yang jelas ya wajar sih karena siswa kan belajarnya mata pelajarannya banyak ya. Banyak ya. Ada 14 sampai 15 pelajaran untuk anak SMA. Iya. Nah, saya sendiri cuma belajar satu, biologi. Gitu kan. Iya, jadi wajar kalau guru itu Berarti pintar. iya, jadi berat juga ya gitu harus Iya. ngehafal belum biologi, belum nanti Iya. ada pelajaran kimia, harus lagi segala macam. fisika. Iya. Waduh, Pokoknya muridnya tuh lebih hebat daripada murid tuh lebih gurunya. hebat Iya. gitu. Iya, Ibu guru saya- cuma satu pelajaran ya Bu ya. Pelajaran dan itu tiap tahun diulang kan ya Teh ya. Udah pasti hafal. Diulang-ulang. Iya. Jadi udah pasti hafal. Iya, jadi kalau murid mendapat nilai yang nggak baik wajar sekali. Ya, kalau guru dapat nilai buruk, nah itu Teh nggak tahu. Saya juga kadang nggak tahu tuh kalau dites bisa apa enggak. Iya. Aduh, ya ampun. Oke Bu, nanti juga sebelum Ibu ada yang mau ditambahkan lagi, sambil kita juga nunggu juga ya Bu ya untuk yang mau masuk bertanya gitu kan. Udah masih nungguin kamu sahabat kreatif di 081260209696, sekali lagi 081260209696. Kamu bisa masih nonton live Instagram kita, masih bisa ya, karena kita masih berlangsung live di @pro2bdg bersama Ibu Weti. Nanti kita bakal balik lagi setelah satu lagu di depan, sahabat kreatif. So, kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune. Only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, suara kreativitas. Ya, murid mah harus belajarnya banyak. Gurumu cuma satu. Ngobrolnya sangat sebelah, berarti kita dari kasih tahu ya kalau November. Ya, yang mau belajar dulu yang bulan Tadi kan jelas yang beda habis ke teleponan ya Pak. Ya kan dicerita. Lupa. Tadi jelas
Apa yang bunyi nih? Apa tadi? Ada ini. Jeput. Ada itunya doang. Tinggalan nih. Kedua 96 FM RRI Bandung, suara kreativitas sahabat kreatif. Balik lagi bersama Ibu Weti. Ibu Weti ada yang mau ditambahkan, Ibu Weti? Nambah Untuk apa ya? materi. Ini aja promosi sedikit ya Teh ya, nggak apa-apa. Kebetulan kalau misalnya tertarik dengan materi ini atau materi-materi biologi lainnya, bolehlah gitu buka channel saya, Weti Weningsi. Itu materinya lengkap kelas 10, 11, 12 di YouTube. Wow, channel YouTube. namanya di channel YouTube-nya Ibu Weti Yuningsih ya. Weti Yuningsih, Ih, iya. keren banget nih, Ibu sudah masuk ke dunia per-YouTubean ya, Bu ya. Alhamdulillah. Ini bisa memudahkan juga teman-teman untuk yang belajar daring di rumah bisa langsung subscribe, jangan lupa teman-teman. Nuhun, gitu. Like Dilihat dan aja udah komen senang gitu ya. Ya, dilihat udah senang. Jadi Oke, mantap. Ibu ada lagi nih Bu ya, satu lagi pertanyaan ya, nah Bu. Ya. Ibu, aku pengen tanya etiolasi itu apa? Terus ciri-ciri tumbuhan yang mengalami etiolasi itu kayak gimana, Bu? Terima kasih. Iya. Ya, tadi jadi pas saya nanya sama Teteh sudah pernah melakukan perkecambahan gitu. Nah, itu kan ditaruh di tempat yang gelap sama ditaruh di tempat yang terang. Nah, yang ditaruh di tempat yang gelap itu dia akan pertumbuhan tinggi gitu dengan daun yang tidak berwarna hijau atau jadi warnanya kuning. Nah, jadi itulah namanya etiolasi. Jadi pengertian etiolasi adalah pertumbuhan cepat di tempat yang gelap. Oke, Ya. pertumbuhan cepat di tempat yang gelap gitu ya. Itu Ya, itu. Jadi pakai kata kunci yang tadi, auksin cinta kegelapan. Jadi dia tumbuhnya akan cepat tinggi. Jadi kalau tanaman bisa dibilang kutilang Teh, kurus tinggi langsing gitu. Kalau manusia bagus ya Teh ya, saya juga pengen gitu. Pengen dia model ya, terus langsing ya. Tapi kalau tanaman bahaya, Jelek nanti ya? roboh dia. Nah itu karena proses dari etiolasi. Jadi ciri-cirinya itu tadi daunnya pucat gitu, tidak berwarna hijau karena tidak melakukan fotosintesis, kurang cahaya gitu. Jadi pertumbuhannya sangat tinggi gitu. Nah caranya ya sudah kita taruh aja tanaman yang kena etiolasi itu ke yang ada sinar matahari. Mudah-mudahan bisa bertumbuh normal. Tapi ada juga pertanyaan, setiap tumbuhan itu responnya akan berbeda-bedakah? Ya. Karena mungkin lamanya penyinaran matahari, gimana Bu? Ya, kalau di tempat yang tumbuhan dari jenis tumbuhannya juga pasti beda gitu ya, karena luasnya daun juga mempengaruhi gitu ya untuk penyerapan. Yang menyerap matahari itu kan klorofil, jadi banyaknya klorofil pada tanaman itu juga akan mempengaruhi gitu. Jadi kalau sinar matahari ya segitu-gitu aja kan, misalnya ada tumbuhan di habitat yang sama dengan sinar matahari yang kadarnya sama, nah itu akan beda penerimaannya gitu, karena jumlah klorofil dan lebarnya daun gitu ya, juga besarnya tanaman juga akan mempengaruhi gitu. Oke, siap. Nah itu sih sangat pengaruh ya. Iya. Nah ada pastinya ada berbagai macam tumbuhan yang memang harus terpapar sinar matahari terus gitu ya Bu ya. Ada juga tumbuhan yang memang bisa tumbuh walaupun di dalam ruangan gitu ya Bu ya. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya yang itu biasanya adalah tanaman yang di daerah panas gitu ya, dan dia tahan biasanya. Sekarang kan kayak lagi kaktus gitu juga kan tumbuh, bisa tumbuh di ruangan gitu ya Bu ya. Iya, saya juga waktu itu kan masih kuliah di biologi gitu ya Teh, punya kaktus gitu ya. Nggak tahu ya, nggak menyerap kali ya ilmunya. Kaktusnya saya taruh di
kamar gitu ya. Padahal kan dia butuh sinar ya. Nah, karena Tapi itu. tetap, jadi walaupun di ruangan juga harus ada sinar pencahayaan gitu ya, walaupun dari jendela gitu Iya, ya Bu ya. itu dia. Tapi karena saya taruh di dalam kamar ada kamar mandi gitu ya, jadi lembab. Ternyata itu kaktusnya kayak sehat. Padahal pas saya ini apa sih tusuk pakai jarum teh langsung pes gitu, mati deh. Oke. Jadi tetap, jadi kita harus tahu ilmunya gitu. Kayak kalau anggrek itu kan nggak suka cahaya. Jadi dia sukanya bernaung gitu. Makanya bagus kalau ditempel di pohon kayak gitu kan. Di tempat teduh, kemudian buat Tempat hiasan, teduh ya. ya hiasan di dalam rumah juga cocok gitu untuk anggrek. Tapi kalau untuk kaktus ya itu bisa di dalam rumah, tapi harus ada tetap sinar matahari masuk gitu. Oke, nah Iya. sekarang kan memang tumbuhan ini lagi marak banget Wah, ya Bu iya, ya. iya, lagi dan yang Aduh, lagi terjadi booming mutasi, banget iya, gitu. yang terjadi mutasi justru tumbuhan yang aneh-aneh itu yang mahal gitu. Jadi kayak Betul. misalnya klorofilnya nggak semuanya ada, maka jadi ada yang putih, hijau, kuning gitu kan. Nah itu kan lagi puluhan juta ya teh. Bener banget. Apalagi sekarang kan zaman-zamannya rumah tuh banyak tumbuhan di dalam rumah gitu ya Bu ya. Karena Tapi pengaruh kita dari pun BDR. Iya. Tapi kita pun harus tahu gitu tumbuhan mana yang memang cocok di dalam rumah, tapi tetap harus ada sinar matahari yang datang Iya, dari jendela iya, rumah betul, gitu ya Bu iya, ya. betul, iya, Atau iya. memang yang kayak tadi Ibu bilang anggrek itu harus yang teduh gitu. Jadi kita memang harus pelajari juga. Kan Iya. kita sayang banget kalau udah beli mahal-mahal ya Bu ya. Iya betul, nangis darah itu kayaknya teh. Kalau misalkan Jadi tumbuhannya mati. kalau mau ini, tapi memang bukan teori sih. Kalau tanaman itu saya berdasarkan pengalaman tuh harus banyak pengalamannya gitu. Jadi kalau saya dengan penjual tanaman lebih pintar penjual tanaman gitu. Saya mah Iya, cuma iya. tahu teorinya kan hormon. Tapi beliau itu lebih tahu kenapa? Karena beliau sendiri yang tahu oh kasus ini solusinya begini gitu. Iya. Jadi pengalaman gitu. Iya. Oke, siap. By the way, terima kasih banyak Ibu. Kan Iya. waktu kita juga sudah habis ya. Iya. Mungkin untuk kesimpulannya deh ya. Kesimpulannya untuk materi kita hari ini Bu untuk teman-teman. Oh iya, Iya. kesimpulannya karena ini materi fitohormon di kelas 12 ya. Sebenarnya untuk semester 1 sih teh, tapi mengulang karena banyak memang banyak keluar di soal gitu ya. Maka saya pilih fitohormon. Jadi fitohormon itu adalah hormon tumbuhan yang terdiri dari hormon pertumbuhan, pemicu dan penghambat. Kalau pemicu ya itu tadi auksin, sitokinin, giberelin. Nah, auksin itu harus tahu ya kata kuncinya tadi tumbuh itu ke atas bukan ke samping, dan yang kedua adalah auksin cinta kegelapan gitu. Nah itu kemudian ada penghambat itu adalah ABA, asam absisat. Kemudian ada yang buat buah etilen, kemudian trauma akan adanya luka, asam traumain, kemudian ada hormon pembentuk organ atau kalin. Iya, jadi itu aja untuk fitohormon ya. Intinya adalah sering baca soal, sering lihat kasus aja teh. Jadi biasanya soalnya itu kan literasi berdasarkan kasus gitu. Ya, Oke, kayak siap. ya. Oke, siap. Semoga juga teman-teman di rumah yang mendengarkan kita paham ya Bu ya, mengerti gitu ya. Kalau tidak Materi mengerti, kita. ya buka channel ya. Kalau nggak ngerti, kamu tinggal buka channel YouTube-nya Ibu Eti aja. Iya. Jangan lupa gitu kan. Wow. Ini keren banget sih ya. Jadi ketika teman-teman yang memang tadi ketinggalan untuk nontonin kita atau apa gitu ya, tapi kita pengen tahu edukasinya, kamu bisa langsung buka channelnya Ibu Eti Yuningsi aja. Di situ juga Bu Eti sudah ada pemaparan untuk materi-materi biologi ya Bu ya. Ya, kelas 10, 11, 12. Wow, lengkap banget pokoknya. Jadi kamu bisa sambil di rumah aja, tapi bisa tetap belajar melalui YouTube. Nonton YouTube jangan nonton film aja ya, atau nonton yang lagi viral-viral aja. Coba kamu buka channel yang juga bermanfaat untuk pembelajaran kamu gitu. Iya, Oke deh, mudah-mudahan. terima kasih banyak. Terima kasih Bu Eti. Iya, sama-sama. Terima kasih saya udah diundang 2 kali nih sama RRI. Makasih sekali. Gitu. Ketemu lagi sama aku ya berarti. Iya, insya Allah ya teh nanti lagi. Oke, siap-siap. Semoga kita semua sehat selalu pastinya ya Bu ya. Walaupun belajar daring di rumah, Ya, tapi semoga anak-anak mengerti gitu ya. Semoga anak-anak nggak bosen gitu. Amin. Oke.
Sampai ketemu nanti ya Bu Eti ya. Ya, terima kasih RRI yang sudah mengundang saya dan membuat acara yang spektakuler sehingga belajarnya tidak membosankan. Mantap. Jadi jangan lupa juga nih buat teman-teman ya untuk selalu dengarkan 96 FM untuk kita belajar bersama-sama di Belajar di RRI di masa pandemi kayak gini. Kita harus belajar daring di rumah. Caranya dengerin 96 FM, belajar di RRI dan juga pastinya nontonin live Instagram kita di @pro2bdg karena bakal belajar bersama pengajar-pengajar, guru-guru yang memang profesional yang keren-keren banget gitu kan yang ada di Kota Bandung ataupun Kabupaten Bandung. Oke, terima kasih. Saya pamit ya Ibu ya. Terima kasih Teteh. Ya. Oke, assalamualaikum Bu Eti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.